isu yang keenam dari pembahasan hadis mushaf. As-sababu, penyebab, fi wuqu'i rawi fi tashifil katsiri, jatuhnya rawi pada mushaf yang banyak. Apa yang menjadi penyebab rawi sering tashif? Dalam periwayatannya sering terjadi perubahan. Goliban biasanya mayakunu penyebab, mayakunu sababu keadaan penyebab, wuqu'i rawi jatuhnya rawi, fit tashifi dalam tashif, huwa adalah akhdul hadisi menerima hadis, min butunil kutubi wassuhufi dari kitab-kitab dan lembaran-lembaran. Menerima hadisnya dari kitab, menerima hadisnya, mengambil hadisnya dari lembaran. Itulah faktor terbanyak yang menjadi penyebab periwayatan rawi tashif atau mushaf. Nyanak hadisna tina kitab langsung, tina tulisan. Kalau dalam cara tahammul hadis, dari cara wijadah, wa adamu talaqihi, dan bukan menerima hadis anis syuyukhi wal mudarrisina, dari syekh dan pengajar. Bukan dari guru langsung, bukan dari syekh langsung, tapi dari tulisan, dari kitab dan suhuf. Yang disebut apa? Wijadah. Dulu para ulama itu ketat, tidak wijadah, tapi langsung interaksi dengan syekh. Tapi semakin hari, maka yang lebih digandrungi adalah wijadah. Belajar dari buku, dari lembaran, dari catatan. Tidak menerima langsung dari syekh dan pengajar. Tilmidu kitab, la tilmidu imam. Gitu, kalau kata-kata Syekh Ali Jum'ah. Muridnya buku, bukan muridnya guru. Yang digandrungi pada hari ini. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun menyebutkan betapa banyak keutamaan yang akan didapatkan bila kita menerima ilmu dari guru secara langsung. Bukan dari buku, bukan dari catatan. Di antaranya bisa meneladan sikap guru yang baik, bisa mencontoh akhlak baik sang guru, dan lain-lain ya, ketularan nilai-nilai positif dari sosok guru. Berbeda dengan menerimanya hanya dari buku, dari kitab. Sekarang mungkin dari software, dari aplikasi, tidak dari syekh secara langsung. Walidzalika, oleh karena itu, hadzara yuhadiru tahdir, memperingatkan al-a'immatu, para imam, para ulama, min akhdil hadisi, memperingatkan menerima hadis, aman hadza sya'nuhum, aman dari orang, dari rawi, hadza sya'nuhum, yang seperti itu. Menerima hadis dari rawi, dari guru, dari seseorang yang dia sendiri menerima hadis ini dari kitab dan catatan, bukan dari syekh. Diperingatkan oleh para ulama.
Peringatan itu biasanya bukan dari yang positif, bukan dari yang baik. Tapi harus hati-hati dan teliti. Harus jelas sanad ilmunya kalau bahasa sekarang. Dia belajar dari siapa? Memang itu perlu dipertimbangkan. Belajarnya dari siapa? Belajar tanpa ilmu bisa sesat. Tanpa guru kan ilmu. Belajar tanpa guru bisa sesat. Tapi salah dalam memilih guru pun sesat juga. Cari guru yang mengajar kita ketawaduan. Jangan sampai belum dapat ilmu, tapi takabur sudah terbentuk. Gara-gara berguru dari orang ini umpamanya. Jadi ada peringatan dari para imam, para ulama, menerima hadis dari orang yang dia sendiri menerima hadisnya dari kitab dan lembaran. Wa qalu, dan mengatakan la yu'khadu, jangan diterima, tidak boleh diterima. La-nya la nafiyah, maknanya nahi. Jangan diterima, tidak boleh diterima. Min sohafin, dari sohabi. Siapa sohabi itu? Ayani la yu'khadu, tidak boleh diterima, aman, dari orang akhodahu, yang menerima hadisnya minas suhufi, dari lembaran-lembaran, bukan dari syekh, bukan dari guru langsung. Ketat sekali para ulama. Maksudnya tentu hati-hati dan teliti, bukan tidak boleh sama sekali. Apalagi zaman sekarang. Orang-orang berilmu sudah pada wafat, sudah pada tiada. Maka satu pilihan, tidak ada pilihan lain, belajar dari kitabnya, karyanya, buku-bukunya. Tetapi kewaspadaan, kehati-hatian, ketelitian jangan hilang. Itulah yang keenam, bahwa faktor penyebab sering terjadi tasib pada rawi adalah si rawi menerima hadis tidak dari syekh, tapi dari kitab dan catatan. Bagian akhir, sebagaimana biasanya manhaj yang ditempuh, yang disuguhkan oleh At-Tohan adalah mengenalkan karya-karya terkait pembahasan. Ini penting bagi kita. Ashharul musannafati, karya-karya paling masyhur, kitab-kitab paling terkenal, paling populer, fihi, tentang hal ini, tentang mushaf. Para ulama mendahului kita memberi solusi untuk mengetahui, memperdalam tentang mushaf ini melalui tulisan-tulisan mereka. Yang pertama, kitab berjudul At-Tashifu Ad-Daraqutni, karya Ad-Daraqutni. Yang kedua, Islahu Khata'il Muhadditsina Lil Khattabi, karya Al-Khattabi. Yang ketiga, ada kitab berjudul Tashifatul Muhadditsina li Abi Ahmad Al-Askari, karya Abu Ahmad Al-Askari. Ini hanya yang ashar, paling populer. Bisa jadi di bawah sana, di belakang sana ada karya-karya lain yang disebutkan di sini. 3 judul ini yang dipandang ashar, karya paling masyhur tentang mushaf. Dengan demikian selesailah pembahasan tentang mushaf atau hadis, bisa dikatakan terakhir dari hadis-hadis mukhalafah listiqat. Sebelumnya ada apa? Mudraj, kemudian ada maklub, ada majid bimuttasil asanid, ada mudtarib, terakhir mushaf. Pembahasan berikutnya At-Tohan menyuguhkan tentang asyazu
wal mahfuzu. Hadis syad dan hadis mahfud. Insya Allah kita bahas pada waktu yang lain. Demikianlah tambahan materi mustalah hadis dari At-Tohan pada karya beliau Taisir Mustalah Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat.